Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan dan doa sebagai pengantar dan penguat untuk memasuki pekan kehidupan yang baru. Adapun bacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam kitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 18. Dan judul renungan kita saat ini adalah sekalipun dalam pergumulan, jangan lalai kembangkan talentamu. Sekalipun dalam pergumulan, jangan lalai kembangkan talentamu. Nah saudaraku, sebelum kita membaca dan menyimak akan renungan kita saat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan duduk di dalam kuasa firman-Mu saat ini. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu yang mengajar dan mendidik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam sebuah gua yang gelap gulita, jauh di dalam tanah di daerah Kentucky, ada ikan yang tidak pernah mengalami terang sinar matahari. Jadi, dalam sebuah gua yang jauh di dalam tanah, di dasar tanah di daerah Kentucky, ada sekelompok ikan yang tidak pernah mengalami sinar matahari. Ikan-ikan itu mempunyai mata tetapi tidak mampu melihat, atau ikan-ikan itu biasa disebut juga ikan buta. Kenapa saudara-saudara? Karena di dalam dasar gua, di dalam air yang terletak di dasar gua yang sangat dalam, yang sangat gelap pada saat itu, ikan-ikan itu berenang. Mereka punya mata, tapi mereka suka berenang dengan menutup matanya. Jadi mereka sudah terbiasa berenang sambil menutup mata. Sudah terbiasa dengan kebiasaan gelap. Organ-organ tubuh mereka tidak gunakan secara teratur. Khususnya organ matanya. Reaksi nuktrion organ tubuh mereka itu ikut terpengaruh oleh keadaan yang gelap, sehingga mereka tidak bisa menerima sinar matahari, dan akhirnya jadilah mereka spesies ikan yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Nah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kepada kita anak-anaknya Tuhan telah memberikan karunia dan kemampuan yang berbeda-beda. Tujuannya adalah supaya karunia atau talenta atau kemampuan tersebut dimanfaatkan bagi kepentingan kehidupan dan juga kerajaan Allah. Dan jika karunia-karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita tidak kita manfaatkan dengan baik, maka Tuhan bisa saja mengambil karunia atau talenta tersebut sehingga karunia itu atau talenta kita tidak berfungsi apa-apa. Nah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini juga merupakan suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan tersebut adalah perumpamaan tentang talenta atau perumpamaan tentang karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada pengikut-pengikutnya pada saat itu. Dan adapun salah satu maksud dari Tuhan Yesus melalui perumpamaan talenta ini adalah bahwa kita yang adalah hamba-hamba Tuhan telah diberikan karunia-karunia, dan sesuai dengan Roh Kudus yang memimpin kita, karunia-karunia tersebut bisa kita gunakan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Dan kemampuan, potensi diri atau sumber daya insani yang kita miliki itu adalah karunia dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau untuk kita bisa mengembangkannya, jangan sampai kita menguburkannya. Sebab ia bisa meminta pertanggungjawaban saat ia datang kembali. Apa yang setelah kita lakukan dengan talenta, dengan karunia yang telah dia berikan. Nah, saudara-saudaraku, pengajaran yang lain yang bisa kita temukan dalam pengajaran firman Tuhan kita saat ini, bahwa seberat apapun pergumulan kita, segelap apapun mendung pergumulan yang ada dalam perjalanan hidup kita, hal-hal itu jangan sampai menguasai seluruh hidup kita dan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang pasif, yang tidak mau berusaha dengan karunia, dengan talenta yang kita miliki dari Tuhan. Sebab saya yakin saudara-saudara, saya yakin tidak ada pribadi yang lahir ke dalam dunia ini dengan tidak dibekali oleh karunia, dibekali talenta dari Tuhan.
Saya yakin tidak ada pribadi yang terlahir dalam dunia ini tanpa karunia atau tanpa talenta dari Tuhan. Lalu kenapa kita harus kalah dengan pergumulan-pergumulan hidup kita? Kenapa kita harus kalah dengan gelapnya persoalan pergumulan hidup kita? Lalu kita tidak menggunakan talenta-talenta kita untuk mengatasi pergumulan-pergumulan tersebut. Ingat saudara-saudara, Tuhan kita punya banyak cara untuk menopang kita, termasuk melalui talenta-talenta kita masing-masing agar kita lepas dari pergumulan-pergumulan kita. Nah, saudara-saudara mungkin pernah mendengar perjuangan yang dilakukan oleh Kolonel Sanders, penemu Kentucky Fried Chicken. Berulang-ulang kali menunya ditolak, saudara. Tapi berulang-ulang kali juga Kolonel Sanders ini bangkit dan terus mengembangkan karunia-Nya dan talentanya, dan akhirnya apa? Berhasil. Dan ada lagi, saudara mungkin pernah mendengar salah seorang penulis novel fiksi yang sangat terkenal, yaitu Agatha Christie. Rupanya berulang-ulang kali dia gagal dengan novelnya, tapi berulang-ulang kali juga dia tidak putus asa. Dia terus mengembangkan talentanya dan akhirnya dia berhasil. Jadi saudara, sekali lagi, pergumulan seberat apapun jangan sampai menghalangi kita untuk tetap mengembangkan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan percayalah saudara-saudara, jerih lelah kita dalam bertalenta dan dalam berkarunia untuk mengatasi pergumulan kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti menopang kita dengan banyak cara untuk bisa mengembangkan talenta-talenta kita, khususnya di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Amin. Nah, mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang menyapa hidup kami pada saat ini. Ampunilah kami Tuhan, ketika dalam pergumulan-pergumulan hidup kami, ketika kami melalui persoalan-persoalan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang pasif. Kami lupa bahwa Tuhan memberikan kepada kami talenta atau kemampuan untuk lepas daripada pergumulan-pergumulan ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami terlahir dengan talenta, kami terlahir dengan karunia, dan dengan talentamu kami akan berusaha untuk keluar dari pergumulan-pergumulan ini. Berkatilah kami Tuhan dengan karunia-karunia yang Engkau berikan kepada kami. Berkati usaha kami mengembangkan karunia-karunia tersebut, khususnya di dalam masa yang sangat sulit sekarang ini, Bapa di sorga. Bapa, berkati akan kami sebagai orang tua, berkati kami di dalam pekerjaan, di dalam usaha kami masing-masing. Lalu Tuhan, ketika kami juga berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai dan memberkati anak-anak dan cucu-cucu kami. Anak-anak kami dalam keberadaan sebagai mahasiswi, dalam keberadaan sebagai pelajar-pelajar, dan juga dalam usia pertumbuhan dan perkembangan mereka, kami percayakan semua mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Damai sejahtera-Mu menyertai dan memberkati dan menghalau setiap sakit penyakit, malapetaka, bahkan maut sekalipun, angkat dari kehidupan rumah tangga dan keluarga serta anak-anak kami. Lalu kami bersahati berdoa untuk orang tua kekasih kami Tuhan, para lansia, orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan kami, baik yang bersama-sama dengan kami di kota ini, di kota kami masing-masing saat ini, maupun yang terpisah, orang tua kami yang terpisah jauh dengan kami di kampung halaman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada damai dan sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati orang tua yang kami kasihi, dan semua sanak saudara kami di kampung halaman di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga akan saudara-saudara kekasih kami yang bergumul juang dalam sakit penyakit saat ini Tuhan, di dalam proses pemulihan. Melalui kanal YouTube ini, izinkan hamba berkata, yang sakit pasti pulih dan sembuh. Yang sedang dalam proses pemulihan, Tuhan berkati proses pemulihan melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang dipakai untuk memulihkan dan menyembuhkan. Kuasa darah Yesus memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan Bapa di surga, hamba percaya kepadamu bahwa sakit penyakit yang mereka derita tidak akan mematikan talenta dan karunia mereka. Dan talenta dan karunia mereka itu juga menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap bangkit dari keterpurukan sakit penyakit. Dan sekali lagi, yang sakit pasti dipulihkan, pasti disembuhkan.
Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus sempurnakan ungkapan syukur saudara-saudara hamba yang berulang tahun pribadi dan ulang tahun perkawinan. Berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan semua pemimpin-pemimpin negara kami, baik yang berada di tingkat pusat maupun di tingkat-tingkat daerah, sampai di pelosok-pelosok daerah, RT, RW sekalipun, Tuhan Yesus sertai dan berkati. Dan secara khusus kami berdoa untuk tenaga kesehatan atau nakes yang berjibaku, yang menjadi garda depan dari perjuangan kami melawan corona. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati para nakes, berikan kekuatan, berikan kemampuan agar mereka bisa berdiri tegap, semangat dan tetap sehat. Bagi TNI Polri, kami serahkan mereka juga di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang bertugas untuk mengamankan negara ini, khususnya dalam situasi pandemik saat ini. Berkati TNI dan Polri dalam berjibaku mengamankan kami, mendisiplinkan kami menjadi warga negara yang disiplin, taat pada protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dan sekali lagi kami serahkan karya kami, talenta kami, Engkau berkati, agar talenta ini bisa menjadi berguna, terkhusus ketika kami berhadapan dengan pergumulan. Kami akan menggunakan karunia dan talenta kami bisa menopang kami. Engkau pakai untuk menopang kami menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami. Perkenankan kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, lalu izinkan hamba-Mu mengucapkan ucapan berkat untuk saudara-saudara hamba ini. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dengan Roh-Nya yang agung dan kudus, menyertai dan memberkati semua anak-anak Tuhan yang beribadah, yang berdoa, yang berharap kepada Tuhan, sekarang ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi, dan seluruh tim kerja kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bertalenta dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.